Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan luar biasa, baik secara fisik dan secara rohani. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita boleh hadir kembali dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita pada hari ini. Minggu Trinitas 30 Mei 2021 dengan tema Roh Kudus dan Kelahiran Baru, Yohanes 3 ayat 1-17, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Jakasianipar. Kepada Bapak kami sampaikan selamat melayani. Kita masuk ke dalam puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mengingatkan kembali untuk kita menonaktifkan atau mematikan suara handphone kita di sepanjang ibadah kita ini, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk di dalam saat yang teduh. Saya mengundang kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menikmati kuasa kasih-Nya. Rasakan kehadirannya yang sungguh sangat luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Mari kita izinkan Dia untuk berbicara leluasa di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang ibadah ini. Dan bagi kita yang mungkin memiliki pergumulan yang sangat berat, mari kita tanggalkan sejenak. Kami siap untuk meninggikan Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, di dalam Kristus Yesus. Amin. Sungguh begitu luar biasa kasih Tuhan, Allah yang tidak pernah membiarkan kita di dalam kehidupan kita, tapi Dia telah menetapkan Roh Kudus yang boleh ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita terus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian ini. Let
mulia namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali. Kita kembali berikan waktu untuk boleh mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menundukkan hati kita untuk boleh mengakui setiap dosa-dosa pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegaran iman bagi kita. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dari pujian lagu kita nomor Anggur Baru. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Dengan
kita dari Mazmur 29. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum pria dan ayat yang genap oleh kaum wanita, dan di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Kita mulai 3 ayat. Kaum pria. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menembakkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita bersama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam pembacaan epistel. Kami minta kesediaan Saudari Stepi untuk membacakan epistel kita dengan maju ke depan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dan kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Oma Emma. Kepada Oma Emma kami persilahkan. Iya, baik. Kemudian persembahan pujian oleh kaum PWNI kepada ibu-ibu, kami silakan untuk ke depan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Luar biasa. Dan tentu
membantunya sampai menyenangkan hati Tuhan. Emang nyanyi duluan. Mari kita akan diberkati persembahan pujian yang akan dibawa oleh Oma Emma. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia Yesus? Cari apa di dalam dunia Yesus? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Haleluya, amin. Ya, kita merindukan puji-pujian dari kaum Bapak di minggu-minggu yang akan datang ya. Kita berharap ada terobosan dari kaum Bapak. Dan tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Kiranya ada jemaat yang baru, kami silakan untuk berdiri. Baik, tidak ada. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Dari panitia kebaktian, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, hari ini tanggal 30 Mei 2021 akan diadakan perayaan ulang tahun anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2021, yaitu Ibu Ida Riyani, Ibu Sufitri Nainggolan, Ibu Sinta, Saudari Allegra Telambanua, Bapak Didi Wijaya, Bapak Umar David Napitupulu, Ibu Saur Krisna Manurung, Mela Serina Tambunan, dan Anita Rundia, dan juga mungkin jemaat yang berulang tahun pada bulan ini yang belum kami sebutkan. Dan mohon kesediaannya juga untuk memberitahukan ulang tahun masing-masing kepada Ibu Epi. Kemudian kelas meeting anak sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17 WITA menghimbau orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu agar mendorong anak kita untuk ikut kelas meeting sekolah minggu. Kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja. Dan kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Seksi sekolah minggu ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA, paralel dengan ibadah kita, menghimbau para orang tua agar membawa anak-anak untuk sekolah minggu. Dari seksi pemuda-pemudi, hari ini setelah ibadah minggu, kami mengundang semua pengurus dan anggota P3MI untuk mengadakan rapat pengurus perdana untuk membuat program kerja 2 tahun. Mengingatkan semua pengurus dan juga anggota P3MI untuk hadir dalam rapat tersebut. Kemudian persekutuan P3MI setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom menghimbau kehadiran semua pemuda-pemudi dan juga mengundang semua P3MI setiap Minggu malam pukul 21 WITA untuk persekutuan doa via Zoom. Dan juga untuk doa malam setiap hari Minggu, setiap hari pukul 21 WITA dapat kita hadiri bersama-sama. Dari seksi wanita atau PWNI, sehubungan dengan bertambahnya jumlah kaum ibu atau wanita di gereja kita, maka agar ada komunitas bertumbuh bersama,
baik dalam seri kehidupan maupun dalam rohani dan pemuritan, maka akan diadakan pertemuan sekali sebulan pada minggu kedua. Pertemuan pertama sudah diadakan bulan ini, dan pertemuan ini dikoordinir oleh evangelis Ibu Novia Daud dan Ibu Evi. Yang berikutnya, pemilihan pengurus gereja. Sesuai dengan keputusan Konferensi Resort GMI Grace Kelapa Gading pada tanggal 20 Februari 2021 tentang pemilihan pengurus gereja masa bakti Agustus 2021 sampai Juli 2023. Maka pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2021 setelah ibadah minggu akan diadakan pemilihan pengurus. Menghimbau agar semua jemaat mendoakan pengurus-pengurus yang akan dipilih. Untuk pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian dapat kita lihat di warta kita, dan kehadiran serta persembahan minggu lalu dapat juga kita lihat di warta kita, dan pelayan dan tata ibadah untuk minggu-minggu berikutnya. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh P3MI. Kepada P3MI kami persilahkan.
yang sudah memberkati kita. Tuhan selalu menantikan kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James dan Nadik. Dan sebelumnya mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 100. Yesus Engkau Juru Selamat, dengar doa kami. Mengucap syukur lebih daripada minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, bahkan lebih daripada waktu yang kami lalui bersama dengan Tuhan di masa-masa lalu kami, ya Tuhan.
Kami mengucap syukur jikalau kami ada seperti kami ada hari ini. Semuanya karena anugerah dan pertolongan-Mu Bapa kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena semata-mata anugerah. Itulah yang mendorong kami datang ke rumah-Mu. Itulah yang mendorong kami terus mengangkat tangan kami. Itulah yang membuat kami terus berharap kepada belas kasih dan pemeliharaan-Mu yang ajaib kepada kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami hari ini bersama beribadah. Kami menyatakan iman dan tekad kami untuk GMI Immanuel Banjarmasin, tempat kami bernaung sebagai satu keluarga Allah, bertumbuh bersama sehingga kami dapat menikmati kasih karunia-Mu sebagai satu tanda bahwa kami milik-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan dan pertambahan jemaat di GMI Immanuel Banjarmasin ini. Kami terus berharap pertolongan dan kuat kuasa-Mu menghantar, menggerakkan orang-orang banyak di sekitar kami datang ke rumah Tuhan di tempat ini, agar seperti kami mereka juga mengalami pertumbuhan iman dan tekad yang kuat, khususnya di tengah pandemik ini Bapa di surga. Agar mereka mempunyai pengharapan yang abadi, dan mereka juga mempunyai juru selamat yang sungguh-sungguh membebaskan mereka dari segala keterikatan ya Tuhan, dan segala belenggu kekhawatiran hidup. Oleh karenanya Bapa, kami menyerahkan kami semua yang sudah menerima anugerah penebusan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang adalah anugerah semata, bukan karena jasa-jasa perbuatan kami yang Kau pandang Tuhan. Agar kami juga menularkan cara hidup itu bersaksi bagi mereka di sekitar kami, agar mereka juga yang terhilang, yang menuju kepada kebinasaan karena tanpa juru selamat, Engkau bawa, tarik dengan cara-Mu yang kuat supaya mereka selamat ya Tuhan. Itulah sebabnya kami hari ini bertekad membawa jiwa yang baru kepada Engkau Tuhan. Bukan untuk satu pahala, bukan untuk satu jasa, tapi karena kami mengalami persembahan yang sempurna daripada Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu menebus kami Bapa. Engkau telah terlebih dahulu memberikan kami kepastian keselamatan di sorga. Bukan mudah-mudahan yang adalah insya Allah, tetapi Engkau memberikan kami kepastian keselamatan Tuhan. Oleh karena jasa-jasa-Mu yang telah menggantikan kami mati di kayu salib ya Tuhan, yang seringkali kematian-Mu itu diolok-olok oleh orang-orang dunia, yang pada akhirnya mereka akan menuju kebinasaan, seperti pada zaman Nuh, yang mengolok-olok Nuh dengan keselamatan yang ditawarkan Tuhan dengan membuat bahtera di atas gunung. Tetapi keselamatan itu hanya bagi Nuh dan 3 anaknya sekeluarga bersama pasangan mereka. Oleh karenanya Bapa di surga, mampukan kami untuk bertekad terus memberitakan Injil Kerajaan-Mu kepada orang-orang yang kami kasihi sayangi, yang ada di sekitar kami Bapa, supaya mereka tidak masuk ke dalam maut yang kekal atau kematian yang kekal. Pakai kami semua Tuhan. Sepanjang kami masih hidup di dunia, kami mau menjadi berarti dan menjadi berkat bagi mereka. Oleh karenanya kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, berkati mereka, agar mereka tidak dihujat oleh orang dunia, agar mereka tidak diolok-olok oleh orang dunia. Berkatilah pekerjaan usaha mereka supaya sungguh-sungguh melalui pekerjaan itu nama Kristus menjadi harum. Ada ketertarikan, daya tarik kepada orang-orang di sekitarnya mencari tahu rahasianya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar Roh-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga dengan gaya hidup kami yang mengandalkan Engkau, banyak orang mencari tahu Engkau ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk memberitakannya. Kami hari ini berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah dan kuliah, yang sedang menghadapi ujian akhir sekolah di Unlam, dan juga yang di Poliban
untuk mempersiapkan minggu blok atau praktek. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Bapa di surga, berkatilah mereka agar mengucap syukur Bapa, sebab kami tahu banyak orang rindu berulang tahun di tahun ini, tetapi oleh karena sakit COVID mereka harus berhenti dan tidak merayakannya. Ada banyak orang seperti itu di sekitar kami, tetapi kami percaya saudara kami yang berulang tahun ini boleh mengalami kasih karunia Tuhan, dan Tuhan menambahkan kepada mereka usia, hikmat, dan juga kuasa, sehingga boleh terus berkarya di tengah dunia dengan sempurna. Untuk Ibu Ida Rayani, Ibu Sufitri Nenggolan, Ibu Sinta, Allegra Telambanua, Bapak Didi Wijaya, Bapak Umar David Nabirpulu, Ibu Saur Krishna Manurung, Mela Serina Tambunan, Anita Rumbiak. Engkau memberkati mereka Tuhan, yang juga sebentar akan kami rayakan setelah ibadah ini. Kami bersukacita bukan untuk membanggakan diri kami, tetapi kami bersukacita karena Tuhan mempercayakan 1 tahun lagi kepada saudara kami ini Bapa di surga. Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mempertaruhkan dan menyerahkan Engkau yang terus campur tangan Bapa di surga, dan kami mempercayakan ini semua di dalam pemeliharaanmu. Tuhan, Engkau memberkati juga untuk pemilihan pengurus yang akan kami jelang untuk 2021, masa bakti 2021-2023. Kami berdoa Bapa, pilihlah yang sesuai dengan kerelaanmu, yang mempunyai tekad yang kuat melayani Tuhan, yang tidak akan undur sekalipun goncangan badai banyak menerpa, dan Engkau berikan kekuatan ekstra sehingga memperlengkapi jemaat ini, persekutuan ini menjadi berkembang kuat, sehingga mempunyai otot yang kuat, akar yang dalam bertumbuh, sehingga menjadi berkat yang luar biasa Engkau pakai ya Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus saudara kami dari daerah Papua, ataupun dari daerah Sumatera Utara, ataupun dari daerah lain yang berkuliah di Banjarmasin. Berkati mereka Tuhan. Untuk Franz, Yohanes, Geisler, Schubert, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayub, Yosias, Immanuel yang sedang menulis skripsi, berkati Tuhan. Dan kami terus berdoa agar kiranya diperlengkapi oleh gerejamu di tempat ini, sehingga kelak ketika mereka selesai dan kembali ke tempat tugas mereka masing-masing, mereka mendapat satu pencerahan dari Tuhan tentang tanggung jawab orang percaya. Tuhan, kami berdoa sekali lagi menyerahkan jemaat yang pemulihan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Erlita Siburian atas alergi beberapa waktu yang lalu. Engkau lawat dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Juga adik Rika yang sedang demam, agar Engkau pulihkan. Bapak Didi Wijaya juga kami terus doakan atas lambungnya, supaya Tuhan Engkau sembuhkan dan dia semakin sehat dalam nama Yesus. Ibu Sarah Chin Hiao yang sedang mah juga kami berdoa supaya tidak kambuh mahnya, supaya sembuh dalam nama Yesus. Ibu Lilik yang sedang Parkinson di landasan ulin, supaya Tuhan lawat juga dalam nama Yesus. Ibu Iwa sakit kaki, dan kami berdoa supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Ibu Sari Oktarina, Bapak M. Tambu Bolon, Pendeta Erwin Daud, Evangelis Novia Daud, adik Daniel, Ibu Moni, Bapak Suwanto, kami doakan Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapak. Demikian pemulihan rohani atas saudara kami, Ibu Rita Buat, Yohanes, Leni, Ibu Lili Sultana, dan Bapak Tengki atas rumah tangganya supaya mencari Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan lawat dan pulihkan dalam nama Yesus. Oh Bapa, kami doakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan jemaat-Mu. Di dalam pergumulan-pergumulan mereka, Engkau lawat
supaya mereka mempunyai satu pekerjaan yang kuat dan teguh, yang permanen, yang bukan saja memberi kecukupan finansial kepada rumah tangga, tetapi mereka bersuka cita atas pekerjaan itu. Ibu Reni, Ibu Moni, Evan Migam, Heru Nataldo, Widi Asmor, Ahai dan Tensiu, dalam nama Yesus, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, memperlengkapi mereka ke dalam satu pekerjaan yang terbaik. Demikian dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin ini. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, Engkau memberkati, menopang dan memberi visi, inspirasi, terus-menerus hikmat daripada-Mu menyertai di tengah pandemik ini, sehingga terus berkembang pelayanan ini sekalipun di tengah badai COVID ini ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan hamba-Mu Pendeta Erwin Daud dan Ibu Evangelis Novia Daud. Berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, terutama pelayanan hamba-Mu Pendeta Erwin Daud. Engkau menopang pelayanan di Meratus dan Engkau memberkati mitra pelayan Tuhan yang dikelola di sana. Kami tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan di sana, Bapa, berkatilah mereka dengan penuh semangat mengabarkan Injil. Dengan penuh semangat mereka boleh terus melayani melalui anak-anak Kristen di tekad ataupun di gereja-gereja yang ada di sana. Buat sehat hamba-Mu ini dan perlengkapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa satu program yang akan dijelang, yaitu pelayanan medis dengan mobil keliling yang sudah dilengkapi dengan fasilitas medis. Berkati donatur yang mempersembahkannya, berkati pengelolaannya, dan Engkau memberkati semua sarana yang dibutuhkan, termasuk tenaga-tenaga medis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di Meratus dan sekitarnya. Dan saudara kami yang belum mengenal Tuhan di sana tertarik dan mencari Tuhan yang sejati. Itulah sebabnya Bapak, kami serahkan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati bersama mitra yang telah terjalin selama ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong di dalam pelayanannya. Berkati juga untuk anak mereka, Steffi. Kami doakan Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, sehingga semua pergumulannya Tuhan yang terus menjawab. Kami mempercayakan ini ke dalam kemuliaan Tuhan, dan Engkau menopang ya Bapa. Demikian dengan pelayanan hamba-Mu Evangelis Jaka Sianipar, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menolong. Kami percaya Engkau mempunyai satu visi atas hidupnya, dan ketika dia menyerahkan diri, tidak ada satu yang mustahil di dalam dirinya untuk dibawa kepada Tuhan. Karena Engkau memakai dia luar biasa dalam nama Yesus. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanannya, sekali lagi Tuhan berkati. Kami teringat Ibu Rizpor Gawati dengan Yayasan Agape. Tuhan lawat ibu kami ini, Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan memakai dia luar biasa. Sekalipun proyek-proyek dengan pemerintah yang sudah terschedule harus di-cancel, kami percaya Tuhan punya cara untuk terus memakai Yayasan Agape menjangkau dan memperlengkapi banyak orang di Kalimantan ini. Terima kasih Engkau memberkati kesehatan ibu kami ini bersama anak-anak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sungguh banyak yang kami rindukan dan doakan. Dan kami percaya semua yang kami minta telah Engkau serahkan bagi kami tepat pada waktunya. Oleh karenanya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan pengurus gereja yang ada sekarang. Tuhan memberkati Bapak M. Tambu Bolon dan keluarga, Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam segala hikmat di atas profesi, pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan. Mari Tuhan Engkau terus berkarya. Kami menyerahkan sekali lagi visi dari GMI Immanuel Banjarmasin ini. Dan juga di dalam satu tekad moto kami bertambah satu. Kami terus rindukan setiap minggu ada tambah satu jiwa yang kami bawa kepada Kristus. Oh Bapa di surga, terima kasih. Termulia nama-Mu. Secara khusus hari ini kami berdoa buat saudara kami Saifuddin yang sudah 2 kali beribadah di gereja ini. Bukan satu kebetulan, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang ajaib atasnya. Tuhan punya rencana yang kekal atas hidupnya, sehingga dia telah bertemu dengan Engkau sebagai penguasa tunggal hidup manusia, penguasa semesta alam di dalam Yesus.
Yang banyak orang merindukan bertemu tetapi tidak bertemu. Tetapi kami bersyukur saudara kami Saifuddin boleh mendengar di dalam gerejamu berita keselamatan dari Tuhan Allah semesta alam yang datang berwujud di dalam Yesus, sehingga memperlengkapi sang firman itu yang berdaging menjadi manusia kami pahami dengan sempurna. Termulia namamu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Tiada lebih indah ku melayani Tuhan. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau ku sukar dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah bagiku telah aku tinggalkan, terkasih darahku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Tiada lebih indah. Mari kita bangkit berdiri. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sukar dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah bagiku terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Mari serius katakan, ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikannya agar dapat dimengerti, dipahami, dan kami juga yang mendengarkan menjadi pelaku firman. Kami serahkan hati dan pikiran kami agar kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segenap akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa di sorga. Kita yang percaya katakan,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian. Shalom. Tetap semangat ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk memperdalam pengetahuan firman dan tentunya akan berdampak kepada penguatan iman kita dan semakin kita mengenal siapa Tuhan kita ya. Amin. Kalau amin, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara berbalas-balasan ya, interaktif agar kita juga mengalaminya. Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 2 dan begitu selanjutnya. Judul perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Kita mulai ya. Ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan kepada turun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama ayat 17 Bapak Ibu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Amin. Kalau amin, Nats khotbah ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah pernah juga ya. Mungkin ada yang masih ingat ya Bapak Ibu ya. Tetapi diulang dari ayat pertama begitu ya. Jadi diceritakan di sini, ini kan sebuah cerita ya, narasi kejadian 2000 tahun yang lalu, bagaimana suatu malam hari seorang pemimpin
agama Yahudi dari sekte Farisi bernama siapa? Bapak Nikodemus datang pada malam hari ke tempat Yesus. Jadi kalau pemimpin itu dia punya banyak pengikut begitu. Jadi kemungkinan besar pengikutnya juga dibawa datang, murid-muridnya begitu ya, dibawa datang bertemu dengan Yesus. Maka nanti kata Yesus, kamu, berarti Nikodemus dan semua murid-muridnya begitu ya, datang menemui Yesus itu. Jadi dia bertanya, karena apa dia datang kepada Yesus? Karena Yesus sudah melayani kurang lebih setengah tahun begitu ya. Dan banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi terheran-heranlah Nikodemus ini, Bapak Nikodemus ini begitu. Dan dia berpikir bahwa Yesus itu adalah siapa? Rabi, guru ya, guru agama Yahudi. Jadi kalau rabi itu dia harus sekolah dulu, sekolah hukum Taurat begitu, dari mulai umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Baru dia sah sebagai rabi dan boleh mengajar di muka umum di bait Allah. Kalau nggak ada sekolahnya nggak boleh mengajar begitu Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat sekali dengan sekolah, sangat mengutamakan penting yang bersekolah itu kan begitu. Maka Tuhan Yesus disebut juga sebagai rabi. Tidak salah rabi kan begitu. Karena itu sisi jabatannya sebagai manusia. Yesus punya jabatan apa? Rabi, imam, apalagi raja, apalagi Mesias, penebus, begitu ya. Sebagai kemanusiaannya begitu. Dan Nikodemus hanya mengenali Yesus sebagai rabi saja, itu masalahnya begitu. Dan ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dan juga kepada kita kan begitu. Dan tentunya kepada orang di luar sana, karena orang di luar sana juga banyak menerima Yesus hanya sebatas nabi kan begitu, hanya sebatas manusia belaka. Karena itulah dalam Injil Yohanes telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus adalah siapa? Firman Allah. Firman Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ya. Ketika kita baca kitab Kejadian, berfirmanlah Allah begitu. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah itu Yesus sebelum dia jadi manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Lalu Allah menjadikan manusia begitu ya. Dan Allah itulah Bapa ya. Kita harus mengerti pokok-pokok iman Kristen. Karena ini minggu Trinitatis. Dalam Trinitatis itu harus kita dapat mengerti bahwa Yesus adalah firman ya. Firman itulah yang menjadi daging yang disebut anak. Allah siapa? Bapa. Nah, kenapa dia jadi Trinitatis? Karena Allah itu adalah Allah, firman Allah dan roh Allah. Sama seperti matahari. Matahari di langit begitu ya, ada intinya. Dan ada apa? Cahayanya sampai ke bumi, dan ada juga panasnya. Apakah bisa dipisahkan matahari itu tanpa cahaya, tanpa panas? Tidak bisa kan? Iya. Matahari itu terdiri atas inti yang di langit ya, kalau kita lihat kan begitu. Ada panasnya, itu kita bisa gosong, kulit aja bisa hitam kan? Nah, karena terbakar sinar matahari, panas begitu. Maka orang pakai AC kan? Karena panas kan? Nah, apakah bisa dipisahkan? Tidak bisa. Maka demikian juga lah Allah Tritunggal itu ya Bapak Ibu ya. Terlebih pemuda-pemudi, banyak ini sekarang aliran onenes. Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Roh Kudus. Itu bidat, itu ajaran di luar kekristenan. Karena itu akan nanti menyangkali adanya Bapa, adanya Anak. Akan menyangkali bahwa Yesus itu sebagai penebus. Maka tidak ada penebus, abal-abal semua jadinya. Itu yang lagi marak di Facebook ya. Itu masuk jaringan-jaringan. Kalau dia tidak kuat paham tentang ketuhanannya, maka ujungnya tersesat pahamnya dan berdampak kepada kelakuan juga makin sesat. Kalau Tuhannya salah, kan begitu ya, salah paham dia tentang Tuhan, maka kelakuannya juga akan apa? Iya, akan bersalahan begitu.
suka nipu segala macam kan begitu. Rata-rata penipu itu yang berpaham ONS itu, karena Allah itu dia berupa tipu-tipu. Hari ini kadang jadi A, besok kadang jadi B, besok kadang jadi C begitu. Maka perlu ya kita memahami Bapak Ibu ya, sehingga kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti itu. Dan kita lanjutkan kembali ya, bagaimana Nikodemus ini berdialog dengan Tuhan Yesus begitu ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali itu maksudnya dalam bahasa aslinya itu dilahirkan dari atas. Kita kan dari bumi ini ya, dilahirkan dari daging ya, perpaduan antara keinginan daging bapak dengan ibu. Jadi kita ini manusia dari bawah kan begitu ya. Tuhan Yesus itu datang dari atas melalui apa? Perpaduan Roh Kudus yang membuahi sel telur Maria begitu ya. Jadi seseorang itu harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas begitu maksudnya, agar dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana tempatnya? Di atas, itulah di sorga. Maka kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Allah, maka dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bagaimana mau dilahirkan kembali, kata Nikodemus ya Bapak itu ya. Sedangkan aku sudah tua. Kalau rabi-rabi itu udah tua kan begitu ya. Tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibuku. Dan Tuhan Yesus selanjutnya menjelaskan bagaimana katanya. Itu adalah bicara perkara rohani. Maka terkadang kita juga dalam kehidupan ini banyak perkara-perkara yang tidak kita dapat mengerti, pahami karena kita melihat dari pikiran dan daging. Misalnya kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Di dalam pelayanan pun itu juga ketika kita tidak berpikiran rohani, maka akan ada motif-motif kedagingan. Contoh, datang ke gereja ada yang kurang dikit kan begitu ya. Dipikir dengan kedagingan, tidak disambut sedikit begitu ya, maka reaksi yang timbul ada kedagingan. Udah menjauh aja aku kan begitu ya. Apalagi Bapak Ibu mau nyanyi biar suaranya pamer, ingin didengar orang, mau nggak kan gitu ya. Itu kan sifat kedagingan ya, iya kan. Belum satu orang selesai ngomong kan begitu ya, kita sudah mau nyaut, ingin didengarin kan begitu. Betul tidak? Itu kan coba sifat kedagingan ya Bapak Ibu ya, iya kan? Di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan kita suami istri, satu teman kerja kan begitu ya, satu mahasiswa, apalagi ngekos rame-rame 2-3 orang kan begitu. Kalau hidup dalam kedagingan berantem itu, betul tidak? Makan hati, iya kan? Apalagi banyak itu kalau kita mau minta hikmat dari Tuhan, sifat-sifat kedagingan kan begitu ya. Udah capek melayani kan begitu ya. Aduh, apa upahnya Tuhan? Pelayan Tuhan juga mau gitu. Tapi kalau bapak-bapak kita pendeta nggak mungkin dia kan begitu kan. Iya seperti itu. Itu karena itu adalah proses kan begitu ya. Proses kedewasaan iman kita. Datang kita ke gereja tujuannya apa? Mau memuji, menyembah Tuhan kan begitu ya. Iya. Dan di situ kita ditempa untuk lebih mengerti perkara-perkara rohani. Seperti sekarang gitu ya. Kalau kita nyanyi suaranya udah mulai keluar. Kalau dulu kan takut-takut gak ada suaranya. Ya kan itu artinya sudah mulai bertumbuh di dalam kerohanian. Kalau nyanyi ya kan di depan berkeluaran suaranya. Kalau kita baca tadi ya firman Tuhan bersaut-sautan pada berkeluaran suaranya, berarti itu kan kita ada pertumbuhan rohani ya. Iya kan? Coba dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, iya kan? Sepi sekali suara kita. Itu juga kan pekerjaan roh itu. Pekerjaan Roh Kudus yang yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta kita, capek ngajarin kita kan begitu ya, sehingga kita mulai bertumbuh. Amin. Amin, ya kan? Kita mulai mengenali siapa diri kita di dalam Kristus. Kita nggak minder lagi, nggak takut-takut lagi kan begitu ya. Karena kita berharga di mata Tuhan, ya amin. Amin. Karena kita mengenal Yesus itu adalah
Tuhan penebus kita. Kalau Bapak Nikodemus itu mengenalnya sebagai Rabi, tapi nanti dia akan mengenal Yesus 3 tahun kemudian ketika Yesus mati disalibkan. Dia yang menjumpai siapa? Ya, Pilatus untuk menjemput mayat Yesus ini kan. Artinya dia sudah mengenal Yesus selama 3 tahun itu dalam pergumulannya, perjuangannya begitu ya, sampai kepada tahap mengenal Yesus sebagai penebusnya. Sama seperti kita kan begitu. Mungkin ada proses-proses pergumulan hidup kita, kalau ditimbangi dengan kedagingan membuat kita lari dari Tuhan, membuat kita marah, membuat hubungan kita renggang kepada sesama. Itu buah-buah daging. Buah daging apa? Perselisihan, apalagi Bapak Ibu, kebencian, amarah, apalagi banyak itu ya. Buah daging Galatia 5 itu ya, kita baca nanti di rumah ya untuk menambah bagi kita. Itu buah daging. Kalau buah roh apa? Kasih, damai, sejahtera, sukacita. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Misalnya pikiran kita akan begitu ya, merantau di Kalimantan, kalau kedagingan manalah mungkin kan begitu ya, iya kan? Tapi kalau kita hidup di dalam rohani kan begitu ya, kita punya iman, pasti diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan kan begitu. Tuhan berkuasa untuk membuka tingkat-tingkat pintu di langitnya. Pekerjaan kita seperti doa Bapak Pendeta tadi kan, dia berkuasa memberkati pekerjaan kita. Itu dalam hal kerohanian. Misalnya kita dagang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berpikir daging, apalagi pandemi, ekonomi belum pulih kan begitu, mana ada bisa laku kan begitu ya. Berapalah laku seminggu kan begitu ya. Mungkin juga bisa pailit kan begitu ya. Tapi kalau kita berpikiran di dalam perkara rohani, kita hidup di dalam roh, Tuhan berkuasa mendatangkan pembeli-pembeli. Entah dari mana datangnya, digerakkan Tuhan itu. Amin. Amin, iya. Karena saya juga begitu, jual baca itu entah dari mana-mana aja datangnya itu. Seperti itu ya, diberkati Tuhan kan begitu. Ya minimal dapatlah itu bergaji UMR kan begitu ya. Tidak menyusahkan orang jadinya. Betul, jadi berkat. Jadi berkat kesembuhan bagi orang, bagi kami juga jadi berkat. Itu karena doakan itu. Kadang 1 menit habis doa, ting masuk. Udah ada 1 hari gak ada yang beli, saya doa itu, ting langsung masuk. Betul, saya mengalami itu kuasa Tuhan, itu mujizat Tuhan begitu. Ya. Itu kalau di dalam perkara-perkara rumah tangga kan begitu ya, itu kan pekerjaan ya, untuk biaya kehidupan kita kan begitu ya. Ya kita bawa doa apa yang kita jual Bapak Ibu gitu kan. Iya kan, jual kain, jual baju, jual sembako, jual minyak begitu ya, doakan kan begitu. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pasti Tuhan berkuasa untuk memberkatinya. Amin. Amin. Iya, harus bawa dalam doa Bapak Ibu. Kalau kita diberkati, pasti nanti kita juga akan membawa berkat itu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada ucapan syukur, bawa ke gereja, makin lagi diberkati. Bawa lagi perpuluhan, ya kan? Makin lagi diberkati. Ujungnya berkat kita berlimpah-limpah begitu. Inilah tanah perjanjian kita di Kalimantan, ya kan? Dituju dari Sumatera, dari mana lagi Bapak Ibu ya? Pergi kalau ke tanah perjanjian gitu ya. Tanah perjanjiannya di mana? Seperti bangsa Israel diutus masuk ke tanah perjanjian ini kan. Bapak Nikodemus ini kan ceritanya kan tanah perjanjian ini kan begitu ya. Dia ketemu dengan Mesiasnya, dibawa kita dari Sumatera sana, dari Timur sana begitu ya, dari Papua sana kan begitu. Mungkin kita diutus Tuhan nanti untuk di sini menetapkan begitu ya, dari Papua sana. Ini tanah perjanjianmu, di sini kau diberkati. Amin. Amin. Iya. Imani kan begitu, minta hikmat visi dari Tuhan begitu. Pastikan kan begitu, agar ketika kita mempunyai visi, kita tetap bertahan walaupun tetap apa yang terjadi badai menggoncang kita kan begitu ya. Karena Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan tidak terlihat. Seperti apa katanya ya, seperti angin bertiup kemana mau, engkau tidak mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Betul, ya kan? Angin tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa rasakan apanya? Hembusannya.
Kalau angin laut itu kan panas, kencang, angin atap rumah kita saja bisa itu digoyang-goyang kan gitu ya. Rumah juga mau bergetar. Nah, itu dampak kuasanya. Begitu juga dengan ketika kita menyerahkan hati kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Maka terkadang kita akan menggosok-gosok mata keheranan, takjub begitu. Benar enggak ini kan begitu ya? Iya. Banyak itu loh Bapak Ibu pasti yang kita alami berkat-berkat dari Tuhan membuat kita heran. Luar biasa ya berkat Tuhan itu datang. Kadang kita merasa nggak layak kan begitu ya. Iya kan. Ujungnya kita melimpahlah dengan ucapan syukur, nangis. Ya Tuhan, baik sekali Tuhan ini. Ujungnya semakin rajin kita ke gereja. Ujungnya kita juga akan semakin membawa orang datang kepada Tuhan. Misalnya kawan saudara atau anak kita sakit, tetapi ketika kita berpikiran rohani, kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Iya, tapi kalau kita berpikiran daging, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, ya kan apalagi banyak itu. Iya. Yang selama ini kita bersungut-sungut, aduh Tuhan hidupku kok malah benar. Kita lihat orang di atas kita, mengelus dada, begitu ya. Iya kan? Apalagi. Nah itu kalau kita berpikiran daging, maka kita masuk ke dalam apa? Perkara rohani. Masuk dalam perkara rohani kita melihat apa? Pekerjaan Tuhan. Tuhan akan sikapkan. Tuhan tunjukkan pekerjaan-pekerjaanmu, kebaikanmu di dalam hidupku. Tuhan akan buka sehingga hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Iya. Sama seperti mahasiswa kan begitu ya. Kadang mungkin mengeluh atau lihat kawan-kawannya kan begitu ya. Kayak mananya ini begitu ya. Kalau dibawa daging ya begitu mengeluh. Nah kita mau pasti sebagai manusia jatuh dan bangun di dalam perkara itu. Tetapi yang mau diminta dari Tuhan, kita mengerti pekerjaan roh. Amin. Itu yang mau dikehendaki Tuhan Yesus dari kita. Kan begitu ya. Karena Yesus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, begitu ya. Inilah yang diajarkan kepada kita begitu, agar kita juga tidak hanya sementara saja hidup di dunia ini. Iya kan? Natsnya kan berbicara begitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kalau bahasa aslinya joy. Jadi artinya itu hidup sesudah masa kebangkitan nanti. Jadi akhir zaman nanti kan semua orang yang hidup dan mati akan dibangkitkan, ya kan? Di pengakuan iman rasuli begitu ya. Nah, nanti akhir zaman semua orang yang hidup dan mati akan dibangkitkan dan diberilah joy, hidup yang kekal. Itu maksudnya. Hidup yang kekal itu maksudnya nanti diberi kehidupan yang kekal sesudah kebangkitan. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Hidup kekal itu hidup sesudah apa? Dibangkitkan. Nah, sebelum kita dibangkitkan nanti, kita sudah dikasih mencicipinya. Seperti doa Pak Pendeta tadi. Kapan mencicipinya? Ya selama kita hidup di dunia ini, kita sudah diberi mencicipi kayak mana nikmatnya yang bersorga itu. Maka ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu dari sorga yang dibawa oleh Roh Kudus ya. Ketika kita suntuk, banyak pikiran, banyak masalah, serahkan hati dan pikiran kita, maka damai sejahtera sorga itu yang memelihara hati dan pikiran. Sudah kita cicipi selama ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kita disakiti, dikecewakan orang, maka rasanya pingin, kalau pria pingin bergebu ya kan? Kalau ibu-ibu pingin dijambak gitu ya kan? Pingin ditendangkan begitu, itu bawa daging kan? Tapi kalau kita menyerahkan dalam pikiran roh begitu ya, rupanya dosaku banyak juga kan begitu ya? Iya kan? Tuhanku sudah mati menebus aku. Maka dosa kita sudah diampuni, hati kita lega, lapang, dan kita bisa mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Nah itu ya Bapak Ibu ya, amin. Iya. Dosa kita sudah diampuni karena
kita mempunyai seorang penebus juru selamat, itulah Tuhan Yesus, penebus kita, juru selamat. Kalau dibilang penebus, berarti kita ini apa? Umat tebusan. Berarti diri kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Ya. Maka itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sang penebus dosa kita, maka diri kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Maka perlu kita belajar menyerahkan diri kita sedikit demi sedikit untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Ya, diri kita bukan lagi milik kita. Tidak berkuasa lagi kita atas diri kita, karena kita sudah ditebus, sudah dibeli lunas dengan darah Yesus. Ya, itu maka harga diri kita adalah darah Yesus. Maka kita berharga ya di mata Tuhan. Itu ukurannya. Itu ukuran harga jual diri kita. Iya, maka itu sungguh terlalu kalau harga dirinya dijual dengan uang, dengan karena pacaran, ya kan, beda iman begitu ya. Iya. Apalagi kita masih muda-muda kan begitu ya. Jangan kan begitu ya. Maka harus ya mantapkan diri kita bahwa diri kita ini adalah milik Kristus begitu ya. Sudah ditebus dan kita belajar mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya melalui pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita sebagai bekerja di pemerintahan, maka melalui pekerjaan kita itulah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kalau dia tidak diserahkan ke dalam tangan Tuhan, misalnya bekerja di pemerintahan, koruptor lah, apalah ya kan, manipulasi lah, apalagi contohnya. Banyak kan? Ya kan, ditangkapi KPK itu karena yang Kristen itu kan banyak itu kan, itu karena tidak menyerahkan dirinya, pekerjaannya kepada Kristus. Apalagi banyak itu ya, dagang, nipu, bodoh-bodohin, apalagi contohnya, ya kan, banyak itu ya karena tidak menyerahkan dagangannya, pekerjaannya kepada Kristus begitu. Jadi bukan hanya Pak Pendeta itu yang hamba Kristus, kita semua aslinya hamba Kristus loh. Amin. Amin. Dengan perkara rohani tadi, yang itu mau diharapkan oleh Tuhan Yesus, kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Karena apa? Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi nanti penghakiman itu pasti akhir zaman dihakimi. Yang menolak Yesus otomatis kemana? Ke neraka. Gak ada lagi ampun. Betul, gak ada lagi ampun. Dia datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu tujuannya untuk menyelamatkan. Masih dikasih kesempatan bagi yang yang menolak, menentang itu begitu ya. Itulah tugas kita kan begitu ya. Apalagi kita orang Kristen minoritas, kalau tidak kuat ya bisa diajak-ejek, ujungnya lari dari Tuhan kan begitu ya. Ya kan, apalagi nggak kenal Tuhannya kan begitu ya. Tuhanmu 3 katanya kan begitu ya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kau nyembah manusia kan begitu. Betul nggak? Iya kan begitu. Padahal di kitab Kejadian itu 1 ayat 26-28, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan itu gambar dan rupanya seperti manusia. Bukan manusia itu yang meniru Tuhan, bukan ya. Kalau ada gambar-gambar Tuhan Yesus yang kita kenal begitu ya, ya memang seperti itulah mungkin kan begitu ya. Harus kita imani juga, karena bukan manusia yang meniru Allah. Bukan Allah yang meniru manusia, tapi manusia yang meniru gambar Allah. Iya, itu kuncinya. Kita harus pahami juga ya Bapak Ibu ya. Tuhanmu manusia, kau nyembah manusia. Oh bukan, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Maka di kitab Daniel itu kan ada itu gambar Bapa, anak manusia menerima apa tahta kan begitu ya. Iya, Nabi Yeskiel melihat sosok
sosok Allah seperti muka manusia kan begitu. Iya, mau nggak kita itu punya Tuhan seperti gambar kodok, sosoknya kayak kodok, kayak raksasa, kayak gambar iblis kan begitu, kayak gambar apa lagi, gambar binatang-binatang yang bertambut besar apa raksasa begitu ya. Tidak, gambar dan rupa Allah itu seperti manusia. Roh itu kan punya wujud fisik. Maka ada itu gundurwo gitu ya kan, kuntilanak bolong ya kan, kiki gitu kan, rambutnya panjang gondrong bolong begitu ya. Karena ya benar, kalau ada yang punya karunia untuk melihat sosok wujud begitu ya roh, ya kan memang ada gambarnya kan begitu, roh itu. Dan begitu juga Allah itu roh. Karena nanti ketika kita di sorga bertemu Tuhan begitu ya memang ada wujudnya kan begitu. Karena kita masih di dunia saja tidak bisa melihat wujud Allah. Itulah yang dinyatakan melalui Yesus. Tapi nanti kalau sudah di sorga, ya kita bertemu dengan sosok Allah. Seperti wajah manusia ini juga digambarkan oleh Alkitab. Maka Allah itulah yang menjadi manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita. Kalau amin, kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu oleh karena Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu menjelma di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami punya penebus, sehingga diri kami bukan lagi milik kami sendiri tetapi milik Engkau. Oleh sebab itu Bapa, ajari kami dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam roh. Boleh kami juga semakin mengeluarkan buah-buah roh, agar hidup kami juga semakin mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya segala doa-doa dan permohonan kami yang telah kami naikkan di dalam rumah ibadah ini, Engkau mendengarkan dan menjawab kami tepat pada waktunya. Karena jangankan dunia ini, anak-Mu yang tunggal pun telah Engkau berikan untuk kami. Kami yakin dan percaya segala doa-doa dan pergumulan kami Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapa, mari tuntun kami lebih dalam lagi menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan acara kami selanjutnya, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu boleh mendapat rema untuk dibawa pulang, untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan, di dalam perkara-perkara sehari-hari, sehingga mereka juga boleh semakin bertumbuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami melalui karya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami layak untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu dan layak untuk menerima janji-janji kerajaan surga-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa di surga. Kita yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Demikian panggilan menjadi murid bagi kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk kita, untuk Tuhan. Kami mengundang petugas persembahan ke depan. Dasar persembahan kita dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sambil menaikkan pujian kita dari
kasihnya. Menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita membawa selamatku. Menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ayat yang ketiga oleh ketiga ini saja. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap pukulani bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Kita bersama ku suka memasyurkan ayo saya cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan melalui persembahan kami ini. Setiap tangan yang mempersembahkan berkati ya Bapa. Di dalam pekerjaan usaha mereka Engkau terus campur tangan, sehingga tidak Kau biarkan ada jemaat yang kebuluran ataupun tidak mendapat pekerjaan ataupun tidak mempunyai tempat berteduh. Kami menyerahkan itu menjadi kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempertaruhkan dan menyerahkan juga persembahan sekolah minggu. Tuhan memberkati dan menolong. Kami menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Terimalah persembahan yang kami naikkan hanya di dalam nama-nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan jadilah saksi yang baik, yang benar dan yang memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dan ajaib, kasih yang penuh kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin.
memulai dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus berkati. Salam, ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Ibu Emma, Ibu Novi, gereja kita memberkati dalam perjamuan kasih kita di akhir bulan. Kita akan merayakan yang berulang tahun. Mohon ke depan semua yang berulang tahun pada bulan Mei. Happy birthday to you. Dipersilakan. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun ini, kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan dan sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Silakan nanti yang mau berdiri di depan sebelah tahunnya ya. Mau tanya nih kesan-kesan sebelum didoakan oleh Bapak Pendeta Erwin sekalian yang ulang tahun dan doa makan kepada Ama, pesan-pesan selamat ulang tahun. Silakan. Ya, terima kasih saya mengucapkan kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya yang diberikan pada kita saat ini berkumpul hari Minggu ini. Ya, saya sangat terkesan di umur saya saya kelahiran tahun 72. Berarti umur saya 49, saya sangat terkesan di umur saya 49 ini. Ya, ulang tahun saya bersama yang lain juga pas di bulan 5 diadakan di gereja kita yang kita cintai ini. Saya sangat terkesan, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak Ibu yang berkumpul di tempat ini. Ya, saya sangat terkesan dan saya mengucapkan syukur kiranya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidup kita yang ada di tempat ini. Amin. Juga mewakili Ibu Mama Timothy yang ulang tahun juga bulan Ya, sama kebetulan istri saya juga lahirnya bulan 5 juga, hanya beda hari. Saya tanggal 15, istri saya tanggal 20. Ya, saya juga mewakili istri saya. Terima kasih. potong kuenya. Sekarang juga, sekarang
belum doa. Ya Bapak Ibu, kita hari ini bersukacita karena sepanjang bulan Mei beberapa saudara seiman kita berulang tahun ya, dan usianya variatif sekali. Tadi Bapak bilang 49 Pak ya, saya 20 30 tahun yang lalu tadi. Ya, dan tentunya semua waktu, semua usia itu adalah anugerah yang harus dijaga, dipelihara, dimaksimalkan di dalam penggunaannya. Tidak ada gunanya kita berumur 100 tahun, tetapi sepanjang 100 tahun itu isinya zong, kosong. Tidak ada yang dapat kita pakai sebagai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tetapi setiap waktu kita harus menggunakannya dengan maksimal. Seperti Mazmur 90 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena sepanjang bulan Mei kami boleh melihat dan merasakan kekuatan, pertolongan, kasih daripada Tuhan yang begitu dalam, begitu besar kepada saudara-saudara kami yang di dalam bulan Mei mereka mengalami waktu genap sekian tahun di dalam perjalanan hidupnya. Dan untuk itu kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam usia-usia selanjutnya kasih, kekuatan dan pengharapan, sukacita dan kesehatan Tuhan tambahkan di dalam hidup mereka. Amen. Amen. Agar supaya tahun depan kami juga boleh bertemu dengan sukacita seperti hari ini. Amen. Demikian tahun-tahun selanjutnya ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau berkati rumah tangga saudara-saudara kami ini, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati studi mereka ya Tuhan, agar supaya di dalam masa-masa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka boleh gunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesempatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan pada pagi ini kami akan bersukacita bersama-sama dalam menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Tuhan sucikan, kuduskan makanan minuman ini supaya boleh menjadi darah daging yang menguatkan dan memampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Silakan meja kursinya difungsikan kembali. Halo. Kasih Pak Pendeta. Ya, makasih banyak. Kasih Pak. Makasih banyak. Pak. Terima kasih. Kasih dong. Iya.